Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita bertemu lagi di pertemuan ke-10 di kelas 5, yaitu di Mapel PAI secara daring atau belajar dari rumah. Baik anak-anak sekalian, kemarin sudah melaksanakan PTS ya. Dan hasilnya alhamdulillah bagus-bagus ya, dari kelas 5A, 5B dan 5C. Alhamdulillah kalian semuanya sudah memahami ya materi tentang PAI walaupun belajar dari rumah. Yang penting kalian bisa paham dan menguasai materinya ya. Baik anak-anak sekalian, lanjut aja ya. Kita mulai belajar di pertemuan ke-10 di kelas 5. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baik kita sama-sama yuk berdoa. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita terima menjadi bermanfaat bagi kita semuanya ya. Kemudian kalian semuanya insya Allah kelak menjadi anak yang soleh dan soleha, tidak hanya paham agama tapi juga bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sholat, ibadah puasa, dan lain-lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya. Alhamdulillah kemarin kita sudah belajar ya di materi tentang sholat taraweh di pelajaran keempat ya, ke berapa kemarin Bapak lupa lagi, ke 10 9 ya, tentang sholat taraweh. Kita lanjutkan di bagian masih di pelajaran 9, yaitu tentang tadarus Al-Quran, atau yang biasa kita sering adalah membaca Al-Quran. Kapan dibaca? Ketika di bulan suci Ramadan ya. Jadi anak-anak sekalian, dalam bulan Ramadan disunahkan kita untuk membaca Al-Quran. Baik, Bapak baca dari awal. B. Tadarus Al-Quran. 1. Apakah tadarus Al-Quran itu? Tadarus berasal dari kata darosa yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Tadarus dapat dilakukan sendirian atau bersama-sama, baik di rumah, musola, ataupun di masjid. Di gambar 9.3 ini adalah suasana tadarus di Masjid Nurul Iman, Perumahan Benda Baru Pamulang, di asuhan Bapak Haji Bukhari. Mereka tampak ceria dan menyenangkan. Kegiatan tadarus Al-Quran umumnya dilakukan di masjid atau musola setelah sholat taraweh. Di sekolah biasanya dilakukan pada pagi atau siang hari setelah kegiatan sholat duha. Semua pelajar yang beragama Islam beramai-ramai melaksanakan tadarus Al-Quran dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, kemuliaan, dan ampunan. Jadi anak-anak sekalian, tadarus itu adalah membaca Al-Quran yang biasa dilakukan di bulan suci Ramadan ya. Alangkah lebih baik anak-anak sekalian, dalam bulan Ramadan kita isi dengan berbagai macam amalan, tidak hanya puasa tapi juga sholat taraweh dan juga tadarus Al-Quran, karena pahalanya sangat banyak sekali ya. Jadi anak-anak sekalian, ayo mari nanti insya Allah bentar lagi kita akan melaksanakan, yaitu bulan suci Ramadan, kita melaksanakan puasa, dan juga yuk kita isi nanti dengan tadarus Al-Quran. Sebisa mungkin kita bisa hatam Al-Quran sekali, 2 kali, 3 kali, yang jelas ayo kita ramaikan nanti untuk membaca Al-Quran insya Allah ya. Baik anak-anak sekalian, silakan dibuka di halaman selanjutnya. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada sekedar membaca hingga hatam, ada yang menghafalkannya,
Ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak tadarus Al-Quran Nabi dan memperbaiki bila ada kesalahan. Jadi anak-anak sekalian, pada masa dulu kala, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, dilakukan berbagai cara. Ada yang membaca hingga hatam, ada yang menghafal, dan juga ada yang mempelajari isi kandungan atau artinya. Ya, jadi anak-anak sekalian, malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad sangat dekat, ya, karena dalam riwayat diceritakan turunnya Al-Quran yaitu di bulan suci Ramadan. Ya, baik. Yang kedua, bagaimana tata cara tadarus yang baik? Bapak langsung aja. Yang A, ketika akan membaca Al-Quran, hendaklah berwudu terlebih dahulu. Kemudian mengawali dengan membaca ta'awudz. Ta'awudz itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, di tempat yang bersih, berbusana bersih, dan menutup aurat dengan rapi. Dianjurkan menghadap kiblat, membaca Al-Quran dengan tenang, tidak tergesa-gesa, membaca dengan suara sedang, tidak berbicara dan bersenda gurau. Nah, anak sekalian, itulah tadarus Al-Quran yang baik atau adab membaca Al-Quran dengan baik. Ya, jadi anak-anak sekalian, dalam membaca Al-Quran kita nggak boleh apa? Bercanda, ya, karena itu akan mengurangi ibadah kalian di bulan suci Ramadan. Ya, jadi anak-anak sekalian, kemudian dianjurkan menghadap kiblat, ya. Biasanya kan kita sembarangan ya menghadapnya. Disunahkan dalam membaca Al-Quran kita menghadap kiblat. Kiblat itu mana? Itu menghadap Ka'bah seperti kita sholat. Kemudian baca tenang, tidak tergesa-gesa, ya. Kemudian manfaatnya apa? Manfaat tadarus Al-Quran mengandung banyak manfaat, antara lain yaitu menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran, mempelancar membaca Al-Quran, terlatih membaca dan mencintai Al-Quran, mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh ilmu tentang Al-Quran, memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah. Jadi anak-anak sekalian, banyak sekali manfaat tadarus Al-Quran. Di sini disebutkan hanya 6. Yang pertama, kita cinta, ya. Pasti orang yang membaca Al-Quran pasti akan cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Maka tanamkanlah cinta kita dengan cara membaca Al-Quran. Kemudian kita menjadi lancar tentunya, ya, dalam membaca Al-Quran. Kita sering terus, artinya kita menjadi lancar dan fasih. Kemudian terlatih membaca, mencintai Al-Quran, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ya, anak sekalian, ayo nanti mumpung bulan Ramadan kita perbanyak baca Al-Quran, ya. Satu huruf bisa berkali lipat, ya. Dalam riwayat ada yang 10 kali lipat. Jadi misalkan Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa huruf tinggal dikali, ya. Pokoknya banyak sekali pahala yang didapatkan di bulan suci Ramadan. Kemudian pada gambar 9.4, tanpa anak-anak bersemangat mempelajari Al-Quran, mereka menyadari betapa besar manfaat membaca Al-Quran, yaitu mendapat pengetahuan, memperoleh pahala, juga bersilaturahmi kepada teman, ya, amal kebaikan, pahala dilipat gandakan semuanya, ya. Jadi anak-anak sekalian, dalam bulan suci Ramadan tidak hanya membaca Al-Quran, banyak sekali, ya. Bisa bersedekah, ya, menolong teman, menolong orang tua, kemudian menyiapkan sahur atau menyiapkan buka puasa, takjil di masjid, di musola, di rumah, mengundang teman, anak yatim untuk berpuasa, untuk berbuka puasa, atau yang lain dan sebagainya, ya. Itu disunahkan. Insya Allah kita semuanya akan mendapatkan pahalanya dilipat gandakan, berlipat-lipat, ya. Hanya Allah yang tahu. Yang jelas kita sebagai manusia ingin mendapatkan pahala yang banyak. Nah, disitulah di bulan suci Ramadan kita berlomba-lomba, ya, untuk mendapatkan bonus pahala yang sangat banyak. Oke, siap untuk berpuasa di bulan Ramadan, siap untuk sholat taraweh, siap untuk tadarus Al-Quran nanti. Insya Allah siap, ya. Baik, kita lanjutkan di halaman selanjutnya.
rangkuman ya, ya, tentang ya rangkuman bulan Ramadan. Ya, kita baca dulu sama-sama. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah bagi umat Islam. Salat tarawih adalah salat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari pada bulan Ramadan. Salat tarawih dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Tadarus dapat memperlancar membaca Al-Quran. Tadarus dapat menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Tadarus dapat untuk memperoleh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rangkuman di pembelajaran 9 ya, salat tarawih dan tadarus Al-Quran. Baik anak-anak sekalian, ada tambahan sebentar ya. Oke, bisa dilihat sama-sama apa tambahannya, hikmah dan keutamaan tadarus Al-Quran. Iya, memperlancar bacaan Al-Quran, kemudian menumbuhkan rasa cinta dan akrab dengan Al-Quran, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu dari mempelajari isinya, memanfaatkan waktu luang dari pekerjaan yang sia-sia ya. Kemudian ada hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca, mempelajari, memahami Al-Qur'an dan mengamalkannya ya. Jadi anak-anak sekalian, kalau kalian menjadi orang yang baik, sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari, membaca, mengamalkan Al-Quran. Siap? Siap. Kemudian ada tambahan, yaitu orang yang membaca Al-Quran bersama para malaikat, yaitu yang artinya langsung aja, orang yang pandai membaca Al-Quran. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, orang yang pandai membaca Al-Quran maka dia kelak akan bersama malaikat, dan orang yang membaca Al-Quran dengan bersusah payah atau mengeja maka dia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Kemudian C, mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Ya, mendapatkan pertolongan. Syafaat itu pertolongan ya, dari Nabi Muhammad dari Allah lewat Nabi Muhammad. Artinya dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah telah bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya atau mengamalkannya ya. Kemudian yang D, mengangkat derajat orang-orang yang membaca Al-Quran. Langsung aja artinya, dari Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini atau Al-Quran, dan Allah merendahkan kaum yang lainnya yang tidak mau membaca, mempelajari, mengamalkan Al-Quran. Jadi anak-anak sekalian, hikmah keutamaannya sangat banyak ya. Di antaranya ini, bersama para malaikat, mendapatkan syafaat di akhirat, mengangkat derajat orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi anak-anak sekalian, jangan sampai kita menjadi orang yang selamanya dari hidup sampai mati tidak membaca Al-Quran ya, megang aja nggak mau, apalagi membaca. Jangan sampai ya. Minimal kita baca Al-Quran walaupun masih Iqra ya, AA, Baba, Tata, Iqra 5, Iqra 6 ya. Walaupun masih begitu, tidak apa-apa. Yang jelas kita harus biasakan diri membaca Al-Quran sedini mungkin, sekecil mungkin ya, agar kalian insyaallah kelak ketika sudah dewasa, sudah tua, kalian sudah membiasakan diri membaca Al-Quran, sehingga kalian menjadi manusia-manusia yang beriman, bertakwa, dan mendapatkan syafaat di hari kiamat insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya ya mendapatkan pahala yang banyak, derajat yang tinggi bersama para malaikat, mendapatkan syafaat kelak. Kemudian insya Allah ya, kita semuanya kelas 5A, 5B, 5C ya, untuk mendapatkan surga di akhirat nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, baik anak-anak sekalian, bisa dilihat sama-sama materi sudah, sekarang tinggal tugasnya. Ya, tugas minggu ini 23 Maret 2021, salin pertanyaan di slide berikutnya dan upload di Google Classroom. Ya, siap ya, insyaallah.
Ya, bisa dilihat anak-anak sama-sama tugasnya. Oke, jawablah pertanyaan berikut ini. Jadi kalian disalin dulu di buku tulis atau di kertas HVS, kemudian difoto, dikirim via Google Classroom. Kenapa via Google Classroom? Karena ini akan mengamankan tugas-tugas kalian biar tidak hilang. Karena kalau lewat WA takutnya hilang, kehapus, atau HP error dan lain-lain. Makanya Bapak sarankan untuk lewat Google Classroom ya. Siap ya? Ya, karena yang namanya HP, handphone ada batasnya ya. Siap ya? Kita lihat sama-sama. 1. Apa itu tadarus Al-Quran? Jelaskan. Kedua, bagaimana tadarus yang baik? Kemudian 3, apa saja manfaat tadarus itu? Sebutkan. Keempat, apa saja keutamaan tadarus itu? Sebutkan. 5, tuliskan firman Allah yang menyatakan bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Ini memakai bahasa Arab. Kemudian 6, ceritakan sesuai pengetahuanmu tentang peristiwa turunnya Al-Quran. Nah, kalian pasti tahu dong turunnya Al-Quran. Ya, bisa diceritakan ya. Boleh 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf ya. Kemudian tuliskan hadis yang menyatakan orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat di akhirat. Ini Arab. Kemudian 8, tuliskan ayat yang pertama kali turun ketika Nabi Muhammad di Gua Hiro, atau turunnya Al-Quran pertama kali ya. Surat apa, ayat berapa, tulis. Siap? Insyaallah ya. Soalnya insyaallah mudah. Kalian bisa menjawabnya nanti di buku tulis atau di kertas, di foto, dikirim via Google Classroom. Sekalian tetap semangat ya untuk mempelajari buku kita Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti PAI kelas 5. Ya, insyaallah kalian akan menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Oke sekalian, karena waktu udah selesai, yuk sama-sama kita berdoa ya. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa berguna di hari kelak, hari esok. Allahumma arinal, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya arhamar rahimin. Baik anak-anak sekalian, karena waktu sudah selesai di pembelajaran ini, insyaallah kalian bisa memahami dengan baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron kasiran, jazakumullah khairan katsiran. Semoga kalian paham dan mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak ya. Kemudian salam buat ibu bapak kalian di rumah. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan, kemudian diberikan rezeki yang melimpah, kemudian dimudahkan segala urusannya, termasuk kalian juga ya. Nah, sekalian tetap sehat walafiat, kemudian saling berdoa yuk. Mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusan, diperlancar, kita semuanya menjadi manusia-manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja pertemuan di hari ini, di hari Selasa 23 Maret 2021. Kita lanjutkan minggu depan ya dengan materi-materi selanjutnya. Yang penting kalian tetap semangat untuk belajar PAI. Kalau kalian semangat, Bapak juga semangat. Siap? Siap. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.